kasih dan kebaikannya. Marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup, siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia, ya. GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI, ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia, ya. GKMI bagi dunia, ya. Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaan di rumah jemaat semuanya? Tentu kasih karunia melimpah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di tengah-tengah keluarga. Mari bersama kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Kita akan bersama menaikkan pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Kebaktian Palmarum adalah ibadah yang mengundang kita untuk mengingat tentang peristiwa Tuhan Yesus Kristus masuk ke kota suci Yerusalem dan mengingat sambutan umat terhadapnya, seraya menggugah kita sendiri agar dimampukan lebih menghayati makna kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita.
seraya memperingatkan kita dengan sikap batin yang seperti apakah sambutan kita terhadapnya. Oleh karenanya, mari kita melandaskan ibadah ini pada pertolongan Tuhan Allah semesta alam di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya damai Tuhan beserta saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin. Sebagaimana firman-Nya, bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, bagaimana tentu di tengah-tengah keluarga yang ada saat ini, maka ibadah di tengah keluarga menjadi begitu indah, karena Bapak Ibu bisa berada di samping suami, istri, dan anak-anak. Mari kita saling memberi salam satu dengan yang lain, dengan suami, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Mari boleh sambil memeluknya atau mencium anak-anak atau mencium pasangannya. Karena sungguh indah ketika kita bersama-sama bisa bersekutu. Kita akan bersama menaikkan pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan, atas setiap hidup yang kami jalani. Dan tolonglah kami supaya pada kesempatan ini kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang menolong kami, memampukan kami, dan kami membuka hati kami atas firman itu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari bersama kita akan membuka Alkitab kita. Lukas 19 ayat 35 sampai ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 19 ayat 35 sampai ayat yang ke-44. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan.
dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tentu hari ini sukacita juga menjadi bagian dari kita semua di rumah masing-masing. Bahwa hari ini kita memperingati hari yang istimewa. Minggu Palmarum adalah minggu di mana kita memperingati perayaan Tuhan Yesus Kristus masuk ke kota suci Yerusalem. Hari ini kita merenungkan bersama di dalam damai sejahtera di tengah himpitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum menjadi minggu yang sangat berarti bagi kita bersama. Karena hari ini dalam peringatan Palmarum menjadi nubuatan yang digenapi seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ketika ia bernubuat beberapa abad sebelumnya bahwa Mesias akan memasuki Yerusalem sebagai raja yang lemah lembut dan membawa berita damai sejahtera. Kita bisa membacanya di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Banyak orang datang menyambutnya. Mereka dengan penuh sukacita, gembira, menghamparkan pakaian di jalan. Bahkan membawa serta daun-daun palem atau daun-daun yang ada untuk mengiringi perjalanan Yesus Kristus masuk ke Yerusalem. Mereka bergembira sambil memuji Allah karena melihat segala mujizat yang telah dilihat oleh mereka atau bahkan dialami oleh banyak orang di antara mereka. Tapi sebagian besar mereka hanya melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, nubuat itu ternyata tidak serta-merta dipahami dengan baik oleh banyak orang waktu itu. Karena kita bisa menyaksikan bersama, banyak orang di antara mereka hanya ikut-ikutan. Sebagian dari mereka hanya ingin menyaksikan mujizat Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau bahkan ketika mereka menyampaikan kepercayaan, itu hanya di mulut saja. Bahkan ada yang terang-terangan menolak Tuhan Yesus Kristus, menolak mujizatnya, menolak firman-Nya. Seperti orang-orang Farisi yang berucap kepadanya di dalam firman Tuhan. Yakni ketika ia berkata, mereka berkata, orang-orang Farisi berkata, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Ucapan itu menjadi bukti bahwa orang-orang Farisi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau bahkan sebagian dari mereka juga tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus semakin mendekat dan melihat kota Yerusalem itu, Tuhan Yesus menangis. Betapa sering
kita membaca di dalam teks suci, di dalam Injil, Tuhan Yesus sering menangis, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan saat itu, ketika semua orang berbondong-bondong menyambutnya, mengiringnya memasuki Yerusalem, ia menangis di antara orang-orang yang bersukacita. Apa alasan Tuhan Yesus menangis? Apakah dia menangis karena di kota itu ia akan menderita? Apakah ia menangis karena di kota itu ia akan dianiaya? Ia akan disalibkan. Seperti ketika ada orang-orang yang begitu menderita dan sedih oleh karena mengetahui hari kematiannya. Tapi ternyata bukan demikian, Bapak Ibu. Bukan. Tuhan Yesus menangis bukan karena di kota itulah ia akan menderita dan mati. Tapi ia menangis karena ia sangat mengasihi Yerusalem. Ia mengasihi orang-orang di Yerusalem. Ia mengasihi umat manusia. Yesus menangis karena Yerusalem tidak mau mengerti di dalam ayat yang ke-41. Ia menangis, tetapi lebih dari itu dalam ayat 42. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yerusalem, umat manusia, orang-orang banyak waktu itu, sama sekali tidak mengerti apa yang diperlukan oleh mereka. Ada kabar baik yang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Ada kasih karunia Allah di tengah-tengah mereka. Ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ada keselamatan yang ada di hadapan mereka. Ada damai sejahtera. Ada lawatan Allah melalui Yesus Kristus. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak membuka hati. Mereka tidak mau menerimanya. Yesus Kristus adalah kasih karunia, kabar baik, lawatan Allah, keselamatan itu. Tapi mereka tidak mengertinya. Yesus menangisi Yerusalem dan orang-orang karena Yerusalem tidak akan luput dari kebinasaan. Nubuatan Tuhan Yesus bahwa Yerusalem akan didatangi oleh musuh yang besar dan kuat. Yang mana musuh itu akan mengelilingi, akan mengepung, akan menghimpit dan membinasakan Yerusalem. Yerusalem akan hancur rata dengan tanah. Seluruh penduduknya akan dibinasakan. Nubuatan Tuhan Yesus itu digenapi 40 tahun kemudian ketika orang-orang Romawi datang dan membinasakan Yerusalem dan seluruh penduduknya. Tuhan Yesus bersedih dan menangisi. Mengapa mereka tidak mau mengerti tentang keselamatan, damai sejahtera yang telah datang di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menangisi bahwa Yerusalem
dan penduduknya akan binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketika kita mendengar suara Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya, maka dengarkanlah, mengertilah firman itu. Dengarkan dan pahamilah firman Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan Tuhan Yesus setiap saat. Jangan alihkan pendengaran. Jangan alihkan hati. Jangan alihkan hidup dari suara firman Tuhan Yesus. Dari setiap firman, perintah-perintahnya. Pahami dengan sungguh-sungguh. Dan terimalah damai sejahteranya. Mengapa kita harus menerima damai sejahteranya? Karena damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus adalah damai yang sangat istimewa. Damai yang berbeda dengan damai-damai yang dikenal oleh dunia. Apakah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Karena damai sejahtera dari Allah adalah damai sejahtera yang lebih besar. Damai sejahtera yang tidak akan pernah bisa digantikan. Damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang dipahami oleh dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, kanan kiri sekeliling kita penuh dengan mara bahaya. Oleh sebab itu kita mesti memahami hal ini. Damai sejahtera dari Allah adalah damai sejahtera yang melampaui setiap himpitan, melampaui setiap kesulitan yang mengelilingi, mengepung, dan menghimpit kita. Bahkan mengancam untuk membinasakan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Yesus adalah damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Himpitan apa yang saat ini mengelilingi hidup kita, mengepung hidup kita? Tentu Bapak Ibu tahu, memahami, bisa menjawabnya saat ini. Kita sangat takut dan khawatir apa yang ada di lingkungan sekeliling kita. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita. Jangan gelisah, jangan gentar. Tuhan Yesus yang mengatakan ini, dan itulah kebenarannya. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap persoalan yang kami hadapi. Himpitan-himpitan yang saat ini ada di sekitar kami, Tuhan. Ada kekuatan-kekuatan yang benar-benar membuat kami takut dan khawatir. Tapi Engkau berfirman bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau tidak akan meninggalkan kami tersesat. Tapi Tuhan, Engkau sudah berkata, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gentar hatimu. Percayalah kepada Allah.
Percayalah kepada Yesus Kristus. Kami mau memegang itu, mengimani itu Tuhan. Bahwa damai-Mu yang akan membuat kami tetap nyaman di dalam segala himpitan dan persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengundang kita sekalian berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kemuridan bersama. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyiapkan dalam doa-doa kita, menyiapkan diri dalam doa syafaat, kita akan menaikkan pujian, dengar doaku. Kita akan berdoa. Hari ini kami menyatukan hati untuk berdoa bersama. Bersama dengan keluarga Pendeta Julius Rampen yang saat ini sedang berduka. Tuhan, Engkau telah memanggil hamba-Mu, anak-Mu terkasih Pendeta Julius Rampen ke hadirat-Mu. Walaupun tentu ini membawa duka, tapi sejatinya ini adalah syukur sukacita karena Tuhan telah memuliakan Pendeta Julius Rampen di kerajaan surga. Ia telah sembuh, ia telah bersukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Ferry Kurnia, bagi Ibu Ngadinah, bagi Ibu Salim,
dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan, Engkau yang akan memberi kekuatan selalu kepada sahabat orang tua terkasih kami. Berkat-Mu juga melimpah bagi Ibu Ngadina di Poncomolyo, Ibu Yulianti Junaidi yang ada di luar kota, Ibu Lim Yohana, Bapak Hadi Siswoyo, para jemaat senior kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong dan menyertai mereka. Tuhan, syukur dan sukacita untuk kelahiran anak terkasih dari keluarga Bapak Ibu Darius, anak Dea. Ibu Santi beberapa waktu yang lalu telah melahirkan seorang bayi yang cantik. Tuhan, terima kasih untuk kebahagiaan keluarga ini. Demikian juga kami berdoa bagi Ibu Sonya dan Ibu Lingling. Kiranya mereka terus disertai, dipimpin oleh Tuhan sampai pada waktu kelahiran anak terkasih kami. Anak terkasih mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini tidak dapat bersekolah karena harus belajar di rumah. Berkati mereka ya Tuhan. Terkhusus untuk mereka yang harus menjalankan tes atau ujian di rumah. Kiranya Tuhan persiapan mereka dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Berkati anak-anak kami yang ada dalam masa studi akhir dan praktek. Saudara Andreas, Saudari Gata, Saudari Shirley, Saudari Yakebet, Saudari Maya dan Saudari Lena. Berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persiapan pernikahan untuk katekisasi pernikahan dan sidi yang dijalankan oleh Saudari Tatu. Tuhan, Engkau menolong dalam persiapan segala sesuatunya. Berkati juga untuk katekisasi baptis yang akan dijalani oleh Saudari Feni. Tuhan menolong. Berkati ya Tuhan untuk sinode dan komisi senior PGMB 3 dan PGMB yang lainnya. Kiranya Tuhan di masa-masa ini sinode diberikan hikmat untuk terus menolong, menyatukan gereja-gereja GKMI dimanapun berada. Berkati para senior di gereja-gerejamu baik PGMB 3 maupun PGMB yang lainnya. Tolonglah ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini, pandemi COVID-19, kami berdoa bagi pemerintah, baik dari tingkat paling kecil maupun sampai kepada pemerintah pusat. Tuhan, kiranya semua dapat bersinergi di dalam penanganannya. Tuhan, tolonglah kiranya seluruh rakyat Indonesia, para pemangku pemerintahan, bersatu hati di dalam bekerja sama untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau segera membuat kami keluar dari situasi ini. Kiranya segera berakhir ya Tuhan pandemi wabah ini yang mana sangat mengkhawatirkan, yang mana telah menelan banyak korban tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tuhan, kiranya situasi, kondisi, ekonomi, sosial politik maupun juga keamanan disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya kami terus dapat menjaga diri, menjaga kesehatan, berhikmat bijaksana di dalam situasi-situasi saat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dapat berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan dan mendengar doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami memohon. Dan kami bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akan memberikan persembahan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah mempersiapkan tempat khusus untuk kita memberikan persembahan. Nah, mari bersama kita siapkan, dan sebagai landasan dasar kita dalam memberikan persembahan, firman Tuhan berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita akan bersama berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini Engkau sucikan dan kuduskan. Karena persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhanmu dengan hartamu dan dengan hasil pertama penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh melimpah, dan bejana pemerahanmu meluap air anggurnya, dan bejana pemerahanmu meluap air anggurnya. Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberi kekuatan kepada kita dalam segala keadaan. Maka lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Bait pertama dan bait keempat. Allah beri kekuatan bila kita percaya Dia cepat menolong mereka yang menanggung beban berat. Allah beri kekuatan, Allah memberi damai bila hati penuh duka, ketakutan datang, Dia mengambil kegelisahan. Allah memberi damai. Mari bersama, terimalah damai daripada Tuhan.
Kiranya Yesus hadir dalam hidupmu dan mendapatkan sambutan yang jujur dan tulus darimu dalam hati dan hidup. Kiranya Yesus yang rendah hati dan berani membuatmu memiliki kehidupan yang semakin bermakna, terbuka. Mari, kiranya Yesus yang datang membawa berkat membuat hidupmu pun menghadirkan berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kehadiran Yesus Kristus, penyertaan Allah Bapa dan penghiburan Roh Kudus besertamu dan keluargamu kini dan selalu hingga sepanjang segala abad. Amin. Kepada Allah berpuji semua makhluk di bumi, padanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Kita akan bersaat teduh. Tuhan memberkati. Kamu batu hidup, siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia. Ya, ya. GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan.